orang yang berbuat kasih yang radikal, mencintai dan mengasihi manusia dengan konsisten. Mari lihat Tuhan Yesus. Berapa kali kita melukai Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap menerima kita? Berapa kali kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap ampuni kita? Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Kalau Tuhan itu gak ngasih kita dengan kasih yang abadi dan kekal, gak mungkin kita ada tempat duduk hari ini. Kalau kita ada tempat duduk hari ini, semua karena kasih yang abadi dan kekal. Berarti kasih yang sama kita layak berikan kepada orang di sekeliling kita. Kalau kita ini sudah menerima kasih seluas lautan, tolonglah jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu. Tidak adil, not fair at all. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, bagikanlah kasih seluas lautan juga kepada orang di sebelahmu. Itu keadilan. Makanya Rasul Paulus berkata begini Bapak Ibu, di antara semua rasul-rasul yang lain, akulah rasul yang paling bejat. Karena sejahat-jahatnya Anda tidak pernah bunuh pendeta. Bunuh orang bisa, yang jahat, tapi bunuh pendeta saya lakukan. Karena aku rasul yang paling bejat di antara semua rasul yang lain, makanya aku wajib, aku punya tanggung jawab untuk memberi kasih yang lebih besar kepada yang lain. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu pada kita, jangan bangga dulu kalau kita sering diampuni, karena kita punya tanggung jawab untuk memberi pengampunan lebih banyak. Jangan senang dulu untuk kita dikasih, karena kita punya tanggung jawab untuk memberi kasih lebih banyak pada orang lain. Karena itu memang seharusnya kita lakukan. Makanya hitung-hitung kalkulasi. Kalau kita mau buat dosa, kalau kita mau jahat, karena kita punya tanggung jawab untuk memberi kebaikan lebih banyak buat mereka. Ayat terakhir Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti ada dua hal yang kita gak pernah lihat transformasi. Ada dua hal yang membuat kita gak pernah lihat perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, yang kita gak pernah lihat transformasi dalam hidup orang lain, kita berhenti berbuat baik. Yang kedua, kita lemah berbuat baik. Berarti berbuat baik itu harus continue, harus konsisten. Yang kedua, berbuat baik itu harus semangat, harus antusias, harus sukacita. Jangan ngedubel. Harus ada pukulannya terasa, bang, gebukannya. Saya tahu betapa sakitnya orang itu sudah diampuni, tapi masih terus jahat sama kita. Saya tahu, kita sakit. Tapi tolong sebentar. Copot dulu hatimu yang terbatas itu. Seperti Iron Man punya lampu, cetek dicopot. Taruh dulu dan pasanglah hati Tuhan. Cetek. Lanjutkan mengampuni, lanjutkan mendoakan, lanjutkan memberkati, lanjutkan senyum, lanjutkan menyapa, lanjutlah menerima. Maka engkau akan lihat orang itu berubah. Pasang lagi hatimu, cetek, hatimu luluh lantah, meleleh. Lihat orang itu berubah. Kita gak jadi pahit. Makanya pakai hati Tuhan. Hati kita itu terbatas. Artinya begini, selalu luangkan setiap pagi untuk pit stop sebelum melakukan aktivitas, untuk menarik hati Tuhan di pagi hari. Sebab ratapan 3:23, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Berarti sebelum kita mulai aktivitas, tarik hati Tuhan, kasihnya cep. Karena kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri. Begitu kita tarik, maka hari-hari yang kita lalui punya defense mekanisme. Kita punya defense yang kuat terhadap serangan, terhadap kepahitan. Kenapa kita pahit? Karena kita gak pernah tarik hati Tuhan di pagi hari. Wah, keren sekali. Mengenal lebih dekat kehangatan matahari pembawa harapan baru bagi anak-anak bangsa dan masyarakat pelosok di Indonesia.